بحكم طعم العسل خلون امدحوا واسجع به على كل شان ساعة على الدان غني به وساعة زمن لجيت بتركه قلبي ما حمل وافرح بذا الشهر لي قالوا للشهر هل ربيع الأول ونعم الشهر ما له مثال دايم ومطره يوم فوقنا لم يزل شهر السعادة ولد به خير عبد اتصال نوره به اشرق على أهل السهل هم والجبل نهار مولد سمعوا في السماء له زجال صل عليه وعلى آله وكم هدى الله به غاوي في الذنب زل يا بوع واكسر حد العليا ومعها زجال والحمد لله رب العالمين. صلي وسلم عليه. أحسنت بارك الله فيك. على محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب أظهر الحق بالحق وأخزى الأحزاب وأتم نوره فجعل كيد الكافرين في كباد والصلاة والسلام على سيدنا محمد المستغفر التواب المعصوم صلى الله عليه وسلم في الشيبة والشباب خلقه الكتاب ورأيه الصواب وقوله فصل الخطاب وعلى آله الأطياب والأصحاب أما بعد فالحمد لله. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita semua di tanggal pertama daripada bulan kelahirannya baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai mana dikatakan oleh para ulama paling mulianya malam dan paling mulianya hari bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah malam dan hari kelahirannya baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kalau Nabi Muhammad apabila sudah datang al-ashrul awakhir bulan Ramadan syadda bizarah, Nabi Muhammad yaitu mengikat daripada sarungnya, artinya kinayatun beliau tidak berkumpul dengan istrinya, iktikaf di masjid melakukan ibadah yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ingin mencari Lailatul Qadar. Sekarang kalau kita melakukan sama dengan Nabi Muhammad untuk mencari Lailatul Qadar, ketahuilah malam kelahiran Nabi Muhammad yaitu lebih mulia dibandingkan malam Lailatul Qadar. Seharusnya lebih pantas lagi bagi kita untuk gimana berarti? Tidak berkumpul dengan istri, intinya selalu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Untuk berselawat kepada Nabi Muhammad dan yang punya pangkat-pangkatnya yaitu digunakan untuk meninggikan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang punya uang yaitu dibuat untuk maulidan dengan menyebut nama Nabi Muhammad dan memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Karena itulah tujuan yang pertama, kita selalu rakus dan selalu kerja tiap harinya untuk mengumpulkan uang dan fulus. Tujuannya apa? Untuk berjalan di jalan yang lurus, bukan untuk mencari-cari janda yang mulus, bukan pula perawan-perawan yang suka tidur di atas kardus, ya. Tidak, tujuannya apa? Untuk jalan di jalan yang lurus, untuk memuliakan baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tidak seperti itu, maka kita kalah dengan jengking. Ya, gimana kalau jengking? Nabi Muhammad waktu hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, nyampe ke Gua Hira, lubang-lubang kalajengking dan lubang ular ditutup oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya, kecuali tinggal satu lubang, enggak ditutup. Tidak ada kain lagi dan tidak ada baju lagi untuk menutup. Akhirnya kakinya dibuat menutup oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Akhirnya apa yang terjadi? Kalajengking tersebut menggigit kakinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena ingin melihat wajahnya Nabi Muhammad. Salah siapa? Mau melihat wajah Nabi Muhammad yang begitu tampan rupawan, akan tapi disumbut pakai kain dan pakai kaki, disengatlah kakinya, ya kan?
untuk menghalangi kekasih untuk melihat kekasihnya. Ya, kalau kita tidak seperti itu kalah kalajengkingnya. Nangis Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya kan? Ini kalajengking Arab lagi ya kan? Nah, gimana? Kuat banget dia kan? Paham? Nah, ini sangat kuat akhirnya gimana sampai nangis netes kepada wajahnya Nabi Muhammad, air matanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya kan? Saking tampannya Nabi Muhammad SAW hatta kalajengking yaitu ingin melihat Nabi Muhammad. Tampan Nabi Muhammad ya. Baik dikatakan karena huwa fardun fi jalalati fi askarin wa fi talqihi natalqahu wa fi hasyamiyah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya satu yang tercipta di dunia. Dan Nabi Muhammad adalah panutan kita. Nabi Muhammad kalau ada orang yang memakan diri punya istri banyak, ketahuilah istri Nabi Muhammad lebih 9 ya kan. Cuma 4 ya enggak ada apa-apanya ya kan. Udah berlipat masih kurang ya kan. Kalau ada tentara yang pandai untuk berperang, ketahuilah Nabi Muhammad adalah pemimpin daripada perang ya. Paham? Kalau Nabi Muhammad, kalau ada orang yang bangga dengan dirinya karena diterima di masyarakat, ketahuilah Nabi Muhammad juga disambut di masyarakat di kota Madinah ya kan? Nabi Muhammad yaitu adalah orang yang sangat sempurna. Ya, Nabi Muhammad adalah orang yang sangat sempurna, beda dengan kita ya kan? Beda dengan kita. Gimana kalau kita? Kalau kita yaitu suka bokeh, hidung pesek, brengsek lagi ya. Kalau Nabi Muhammad gimana? Sangat jauh dibanding kita. Sampai dikatakan sandalnya Nabi Muhammad saja lebih mulia dibandingkan malaikat Jibril, saking mulianya baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan ka'anna wajhahu qamar, katanya wajahnya Nabi Muhammad bagaikan bulan purnama. Ini katanya ulama balaghah, ini merupakan at-tashbihul makhluk, perumpamaan yang dibalik. Ya, bukan Nabi Muhammad wajahnya yang bersinar bagaikan bulan, akan tapi bulanlah yang mengambil cahaya dari wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kira sekarang sudah ada di bulan Maulid dan kita untuk selalu berselawat kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu selesai yaitu dibuka bulan Maulid ini dengan membaca Maulid kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan besok juga ada kegiatan Maulid di wilayah Habib Salim dan seterusnya sampai ke tanggal 14 kita ada safari dakwah tujuannya untuk mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di malam tanggal 12 yaitu kita mengadakan Maulid bersama penduduk Nongko Jajar seperti yang diadakan tiap tahunnya di masjid ini ya, dimulai daripada setelah maghrib sampai setelah isya. Biasanya mulai tahun-tahun kemarin sampai jam 10 biasanya kan. Nah, di sini ada surprise seperti itu, ada hadiah-hadiah seperti itu ya. Nah, saking menyambutnya orang-orang penduduk Nongko Jajar ya kan. Nyambut. Kemudian di waktu subuhnya keesokan harinya yaitu adalah Maulid yang memang diadakan oleh guru kita, oleh Syekh setelah fajar, setelah mengerjakan salat subuh. Dan Maulid ini juga umum. Dan tanggal 14-nya malam Seninnya yaitu juga diadakan daripada penutup daripada safari Maulid, dan keesokannya santri-santri Tulab Al-Adni yaitu pada pulang. Tapi siapa yang pulang? Katanya sudah di waktu yang pulang hanya yang ujiannya tinggi nilainya ya kan? Dan juga sudah bayar daripada apa yang seharusnya dibayar ya? Kalau enggak seperti itu enggak boleh pulang kan ya kan? Itulah syaratnya harus pulang ya kan. Dan ikhtitam Maulid, penutupan daripada Maulid ini, Maulid yang diadakan hari Minggu malam Senin pada tanggal 9 Oktober, yaitu merupakan Maulid dan penutupan dan diadakan arak-arakan. Sebelum kita berselawat kita adakan arak-arakan ya kan. Kalau kemarin orang di waktu tanggal 17 Agustus dan di waktu Agustusan mereka semua mengadakan apa? Rame-rame arak-arakannya kan. Kita jangan kalah saing kepada mereka ya kan. Kita jangan salah saing. Kalau mereka menghargai daripada kemerdekaan begitu indah, kemarin juga ini juga menghargai daripada kemerdekaan tersebut ya. Juga baca Fatihah kepada syuhada kemarin ya. Tapi lebih besar lagi seharusnya arak-arakan tersebut, kebahagiaan tersebut kita ungkapkan di waktu mengadakan dan menyambut kelahiran baginda Nabi besar Nabi Muhammad. Dan di acara tersebut nanti akan diadakan pembagian hadiah. Pembagian hadiah apa? Pembagian hadiah yaitu 3 hari atau mulai hari Kamis, mulai hari Sabtu, hari Ahad, 2 hari lagi atau 3 hari lagi,
ini akan dimulai daripada lomba-lomba dan hadiah yang akan dikasih tanggal 9 Oktober. Apa aja lombanya? Ada lomba tari tambang anak-anak bocil-bocil, ya kan? Ada lomba cari koin, ya kan? Tahu di dalam tepung nih, di dalam tepung cari koin pakai mulut, ya. Lomba bawa kelereng lagi, kan? Lomba futsal lagi, kan? Berarti ini sekarang ini lagi promosi sekarang, ya kan? Bagi anak-anak muda. Kalau bapak-bapak tahu saya ikut doa. Apa main futsal, ya kan? Main futsal, mana main futsal? Main futsal, ya. Futsal 5 kelompok per grup 5 kelompok, ya kan? Juara 1, juara 2, dan juara 3 nanti ada penghargaan. Di waktu kawan penutupan Maulid tanggal 14, ya kan? Nah, bagi semua ini umum, ya kan? Mungkin ada grup lagi, ya kan? Ada tim, ya kan? Tim sepak bola atau tim futsal, ya kan? Tim futsalnya Indonesia tuh ditakutin katanya, Pak. Atau di Inggris ditakutin, orang Inggris ingin main futsal di Indonesia. Beda kalau timnas Indonesia, Hatta dukun Ki Samsudin mau nganu nggak akan mempan, ya kan? Kalah kok, ya kan? Ke Thailand, Vietnam kalah, ya kan? Nggak akan mempan, ya kan? Kalau timnasnya, tapi kalau futsalnya selalu nomor 1 tuh, ya. Nah, sekarang diadakan lomba futsal untuk apa? Untuk menampakkan kegembiraan kita dalam menyambut kelahiran baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di waktu itu, di waktu kita menyambut kelahiran Nabi Muhammad, kita bersama cucu cicitnya Nabi Muhammad. Di sini ada Habib Salim, ya kan, yang hadir, ya kan, dan juga ada Syekh. Yang mana Syekh ini orang yang impor, ya kan. Orang Indonesia itu segala satu impor, ya kan. Beras impor semua, segala satu impor. Oh, namanya pun impor, ya kan. Kenapa? Karena memang kualitasnya beda, ya kan? Nah, beda. Rupanya pun beda, ya kan? Nah, hidung mancung, ya kan? Kalau kita pesek, ya kan? Ada ini segala impor semuanya, ya kan? Kenapa? Ini berkumpul dengan para ulama yang begitu tampan, gembira kepada Nabi Muhammad dan gembira kepada pewaris Nabi Muhammad, ya kan? Itu sangat berapa banyak pahalanya, ya kan? Sangat banyak pahalanya. Lebih pulang dari Maulid, ada istri yang cantik lagi menunggu, tambah pahala lagi, ya kan? Sangat banyak pahala di dalam Maulid ini. Adalah babul khairat, ya kan? Pintu-pintu kebaikan dibuka, dituangkan kepada kita. Tinggal kitanya sekarang siap apa tidak untuk melakukan dan membuka daripada kebaikan tersebut untuk diri kita sendiri. Dan mungkin besok, kalau jadi besok setelah maghrib atau kayaknya setelah maghrib, diadakan musyawarah. Apa musyawarah tujuannya? Musyawarah tersebut tujuannya untuk menentukan kepanitiaan, ya, yang diketuai oleh Pak Sul, mungkin di belakang masjid. Beliau yang menjadi bahan tariknya, ya, orang-orang daripada pemimpin-pemimpin dan sesepuh-sesepuh mesaki, ya kan? Berarti untuk apa musyawarah tersebut? Untuk membentuk tim dan apa itu? Tim untuk kegiatan itu penutupan Maulid tanggal 14, ya kan? Ini bukan cuma Senong Jajar, tapi sedesa Mesaki. Sedesa Mesaki, kepala-kepalanya dulu, sesepuh-sesepuhnya dikumpulkan besok untuk bermusyawarah untuk mengadakan daripada Maulid tersebut. Ini Maulid bukan Maulid kaleng-kaleng, ya. Ini Maulid besar-besaran. Ini tinggal apa sekarang? Yang kita tinggal harapkan, kalau kita udah tidak mampu untuk membantu dengan uang, bantu dengan tenaga. Gak mau membantu dengan tenaga, bantu dengan hadir, ya kan? Yang penting hadir aja untuk memperbanyak daripada majelis. Itulah sangat baik bagi kita. Dan nampak bahwasanya desa Dusun Nongkojajar dan desa Mesaki yaitu berbeda daripada desa-desa yang lain, ya kan? Bidzalika falyatanafasil mutanafisun. Hendaknya dengan yang seperti itulah berbangga dirilah orang yang melakukan daripada kebaikan. Bukan istri yang dibanggakan, bukan pula motor yang dibanggakan, apalagi janda-janda yang bukan. Tapi berbangga diri dengan apa? Dengan mengucapkan dan mengadakan menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atul mikrofon.